Coba perhatikan mobil listrik modern. Hampir semuanya mirip. Moncong tumpul, grill depan hampir hilang, bodinya membulat dan licin. Kenapa perusahaan mobil yang berbeda-beda justru menghasilkan desain yang terlihat sama? Ini bukan kebetulan. Desain mobil listrik memang dipaksa menuju bentuk tertentu. Bukan karena desainer kehabisan ide, tapi karena fisika, efisiensi, dan teknologi baterai. Dan begitu kamu tahu alasannya, kamu akan mulai melihat pola yang sama di mana-mana. Musuh terbesar mobil listrik bukan mesin, tapi hambatan angin. Pada mobil bensin, aerodinamika itu penting, tapi pada mobil listrik, itu krusial. Karena setiap sedikit hambatan udara langsung mengurangi jarak tempuh baterai. Makanya, mobil listrik didesain seperti tetesan air. Depan membulat, atap melengkung, dan belakang meruncing. Semua demi satu angka, drag coefficient. Semakin kecil angkanya, semakin jauh mobil bisa melaju dengan baterai yang sama. Sekarang, lihat bagian depan mobil bensin. Besar, terbuka, penuh lubang. Kenapa? Karena mesin bensin panas dan butuh banyak udara untuk pendinginan. Tapi mobil listrik, motornya jauh lebih dingin. Artinya, mereka tidak butuh grill besar. Begitu grill hilang, bagian depan mobil otomatis jadi lebih polos, lebih halus, dan lebih mirip satu sama lain. Ini salah satu alasan terbesar kenapa wajah mobil listrik terasa seragam. Ini faktor yang jarang dibahas. Mobil listrik membawa baterai besar di lantai mobil. Bukan di depan, bukan di belakang, tapi di bawah kaki penumpang. Konfigurasi ini disebut skateboard platform. Keuntungannya, pusat gravitasi rendah, kabin lebih luas, dan stabilitas lebih baik. Tapi ada konsekuensi desain. Karena baterai itu tebal, lantai mobil jadi lebih tinggi. Dan untuk menjaga proporsi tetap enak dilihat, desainer hampir selalu memilih atap lebih melengkung, bodi lebih gemuk, dan overhang pendek. Yang lagi-lagi membuat banyak mobil listrik terlihat mirip. Di era mobil bensin, brand bisa nakal. Bentuk kotak, grill besar, lekukan aneh, semua bisa dilakukan. Karena mesin bensin masih punya toleransi boros. Tapi mobil listrik, setiap persen efisiensi itu mahal. Kalau desain terlalu unik, tapi aerodinamikanya jelek, range bisa turun puluhan kilometer. Dan di pasar mobil listrik, range adalah segalanya. Jadi, banyak brand akhirnya bermain aman. Mereka memilih bentuk yang sudah terbukti paling efisien. Hasilnya, konvergensi desain. Semua mengarah ke bentuk yang mirip. Tapi, ini mungkin cuma fase sementara. Seiring teknologi baterai makin padat dan efisiensi tidak lagi seketat sekarang, desainer mungkin akan punya lebih banyak kebebasan, dan mobil listrik bisa kembali punya karakter yang liar. Tapi untuk saat ini, jika kamu merasa mobil listrik terlihat mirip, kamu tidak salah melihat. Mereka memang dibentuk oleh hukum fisika yang sama. Kalau kamu perhatikan setiap mobil listrik di jalan, coba perhatikan bentuknya. Kemungkinan besar, polanya akan sama. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan sampai ketemu di video berikutnya.